Hai kawan-kawan seperjuangan semua, kembali lagi di podcast Kawan Seperjuangan episode ke-8 bersama gue Lilian Wijaya. Kalian yang selalu ngikutin podcast ini pasti ngerti banget kalau gue sering menekankan bahwa menjadi manusia itu perihal menggunakan dua komponen penting, yaitu akal dan hati. Episode kemarin kan gue udah ngebahas tentang emosi yang secara saintifik diaturnya di otak, tapi mostly emotions have things to do with heart, yang ngerasain hati gitu ya. Hari ini gue pengen ngebahas tentang satu topik penting yang datangnya dari akal, yaitu pola pikir alias mindset. Dan hari ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama temen gue dari podcast Tetangga. Silahkan Pep, memperkenalkan diri. Iya, halo. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Febrias. Panggilan bekennya sih Pepi atau Feb Go Green. Di podcastku, aku pakai Feb Go Green sih. Jadi aku dentist di salah satu pulau di Indonesia. Backgroundnya kan medis, jadi banyaklah belajar tentang ilmu juga yang lain selain medis di sekitarku, such as psikologi. Karena eratlah kaitannya dengan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi aku percaya sih bahwa hati yang senang dan nggak tertekan itu obat lah yang paling manjur di dunia ini. Nah, sebenarnya sih untuk hubungannya sama mindset, untuk topik kali ini, podcastku kan pertamanya kemarin bahas tentang hal random sih, contohnya tentang hidup, makanya judulnya bahas sembarang. Ya, bolehlah ntar check it out sendiri sama podcastku. Gitu. Silakan, Li. Oh, oke. Jadi buat yang tertarik boleh banget ke podcastnya Pepi, bahas bareng namanya. Oke, kita langsung aja ya mulai bahas tentang mindset. Nah, mindset itu sendiri artinya apa sih? Mungkin gue bakal mulai dulu kali ya, Pep. Gue kan awam nih, Oke. gue nggak ada background medis, gue nggak pernah belajar psikologi. Jadi menurut gue yang awam, mindset itu kan dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu mind dan set. Jadi menurut gue itu kayak gimana kita ngeset mind kita atau pemikiran kita, atau gimana kita itu nge-guide, ngebentuk dan nyeting pikiran-pikiran kita. Gitu. Kalau menurut lu gimana, Pep? Mm. Setuju sih sebenarnya, Li. Ya, nggak expert sih aku untuk hal-hal yang begini. Cuman aku sering diskusi sama salah satu temenku yang psikolog dan banyak banget lah belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi kalau aku mau bahas ini ya dari satu sumber buku, aku sempat dapat dari temanku The Secret of Mindset judulnya. Pengarangnya itu Adi Gunawan. Ini buku Gramedia Pustaka Utama 2017. Jadi beliau membahas tentang mindset itu, kalau bahasa Inggrisnya sih beliefs that affect somebody's attitude, atau kepercayaan atau keyakinan yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu. Terus kemudian itu bisa diartikan juga cara berpikir yang akan menentukan perilaku dan pandangan, sikap, atau masa depan seseorang. Gitu. Oke, jadi gue bisa menyimpulkan nih buat yang awam, gue pakai contoh kali ya. Misalnya kita menerima kritik nih. Nah, mindset adalah pola pikir kita yang udah kita bentuk atau terbentuk gitu, yang mempengaruhi respon kita terhadap kritik itu. Jadi kita bisa melihat kritik itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan atau kita melihatnya sebagai sesuatu yang membangun. Misalnya kayak gitu. Jadi aku mau jelasin tentang mindset ya. Ini ada dari Dweck, mindset yang bukunya judulnya The New Psychology of Success. Jadi terbagi menjadi dua, itu ada namanya growth dan fixed. Growth mindset itu jadi seperti mindset yang berkembang lah. Basicnya pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang adalah hal-hal yang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Ya, meski kan manusia mungkin beda ya dalam segala hal, bakat, kemampuan awal, minat, terus temperamen setiap orang itu bisa berubah dan berkembang melalui perlakuan dan pengalaman. Jadi ada ciri-ciri orang dengan mindset berkembang, itu contohnya salah satunya, kamu tahu Li, kadang ada orang yang punya keyakinan bahwa satu intelijensi,
kepandaian, bakat, dan sifat, itu bukanlah keturunan. Jadi kayak bisa dikarbit lah, bisa dibangun gitu. Terus orang ini biasanya suka terima tantangan, dan dia sungguh-sungguh kalau menjalankan sesuatu. Terus kemudian kalau orang itu misal ada kegagalan, dia itu tetap semangat, tetap berpandangan ke depan. Terus kemudian positive thinking lah terhadap suatu usahanya dia, bahkan usaha orang lain ya. Terus kemudian dia selalu belajar dari sebuah kritik. Jadi kritik itu pasti membangun dia. Terus kemudian dia biasanya punya inspirasi, pelajaran dari kesuksesan orang lain. Jadi dia nggak akan pernah iri dengan orang lain, tapi dia melihat suatu potensi dari orang lain, oh aku bisa ambil yang positif nih dari orang ini. Jadi biasanya orang itu bisa lebih maju kalau ada motivasi dari orang lain. Gitu. Terus kemudian mungkin aku kasih contoh lah yang relatable ya, tentang growth mindset. Jadi misal nih, aku nih ya, aku percayalah dari kecil kalau aku belajar rajin, sekalipun sebenarnya aku nggak pinter-pinter amat, tapi nantinya aku akan jadi orang sukses pasti. Dan suksesnya itu bukan hanya dari akademis atau kekayaan material atau apapun yang secara genetik lah. Misal kayak kamu dapat warisan, maksudnya orang tuamu orang kaya, kamu akan sukses enggak? Tapi dia mikirnya dengan usahanya dia itu dia bisa berkembang. Dan misalkan aku nih ya, contoh aku ya. Jadi kalau kuliah, misalkan aku kuliah itu aku nggak cuman melulu belajar yang akademis, tapi cobalah aku organisasi, terus ikut kegiatan-kegiatan di luar, bakti sosial. Jadi belajar dari hal-hal yang lain. Nah, aku akan sukses ketika hal itu akan bisa ngebentuk leadership sama aku bisa ngerti bagaimana sih problem solving ketika aku nanti di dunia kerja dan sosialku. Dan itu pun juga karena terinspirasi dari beberapa orang yang mendukung dan juga mengevaluasi di setiap prosesku. Tapi ada juga ini mindset growth yang negatif, ada juga nih. Biasanya contoh ke hal-hal yang paranoia. Jadi misal nih, ya nggak apa-apa lah, aku kasih contoh aku aja ya. Jadi biar kita sama-sama tahu. Misal aku atau ya mungkin bisa aku, bisa orang lain sih. Kita kan sekarang ini masanya lagi COVID-19 ya. Masa virus corona ini, pas awal-awal tuh aku biasanya parno. Kok jadi menakutkan ya ternyata virus ini. Dan karena aku dentis kan aku harus punya perlengkapan khusus ya. Tapi aku tuh saking parnonya memperlakukan semua pasienku itu seperti orang COVID semua. Mereka nggak pakai masker, aku marahin. Mereka meludah sembarangan, mereka bersin sembarangan. Aku tuh langsung dalam hati mikir, aduh parah ini kalau nanti masuk ke poli gigi gimana ini. Jadi aku sudah parno duluan karena ada berita informasi yang sebenarnya sudah masuk di mindsetku, sudah mengubah cara pandangku terhadap manusia. Dan akhirnya aku merasa semuanya ini bervirus. Aku ini harus protek diriku sendiri. Jadi aku harus pakai alat pelindung diri yang ekstra gitu. Dan ketika aku menghadapi pasien itu, aku ragu-ragu gitu buka mulutnya. Padahal sebenarnya dia nggak kemana-mana juga sih. Dia nggak dari red zone misalnya. Tapi aku memperlakukan dia seperti sudah bervirus gitulah. Nah aku malah jadinya karena ragu-ragu, aku nggak fokus sama keluhannya. Bahkan detail-detailnya, giginya apa aku cuma buka sekilas gitu. Ya udah Pak, kayaknya harus dalam hati, kayaknya kasih obat aja lah. Karena memang himbauan dari pusatnya kan, ya kamu hati-hati dokter gigi jangan sampai tertular, harus lakukan yang emergensi aja gitu. Dan waktu aku mengalami ada juga beberapa orang yang sakit lah karena COVID di sekitarku. Karena kan awal-awal aku juga turun untuk pemeriksaan ke masyarakat. Nah aku mungkin di posisi ini aku kayak dalam hati kurang bersyukur ya. Aku seperti merasa stres sendiri gitu loh. Setelah dapat berita, aku merasa aduh aku kok harus bekerja di satu tempat yang mengharuskanku bertemu dengan orang-orang yang bisa berpotensial menularkan virus. Gimana ya gitu. Ya itu kan growth yang negatif ya. Jadi kayak itu menguras fisik dan mentalku. Jadi hal-hal yang menjadi kepercayaanku pada awalnya sebelum tahu tentang COVID. Misal kayak aku harusnya tahu ilmu virologi ini, kayak kamu kena flu,
Yang terpenting itu daya tahan tubuhmu. Kalau kamu sebenarnya sehat-sehat aja, pikiranmu baik, terus mentalmu baik, itu virus tuh akan mati sendiri. Intinya antibodimu Hmm. itu akan melawan gitu loh. Hmm. Nah, makanya aku sekarang belajar untuk pelan-pelan turunin growth mindset yang jelek gitu ya. Jadi Hmm. jangan paranoia lah dan punya asumsi sendiri tentang waktu pandemi, masa pandemi inilah gitu. Oh, jadi kalau Kalau paranoia tuh juga masuknya ke growth mindset ya? ya itu sih bisa seperti itu. Mhm. Growth mindset yang negatif gitu. Mhm. Kalau kamu Li, kira-kira ada experience apa nih hubungan Eh, dengan growth mindset? apa ya? Kalau gue itu kayaknya sebenarnya nggak mindset gue tuh nggak terlalu berkembang mungkin. Cuma gue ada satu experience lah yang gue pernah mengalami gitu ya. Itu waktu gue ngambil kuliah desain sih. Jadi gue tuh kan dulu zaman sekolah anaknya pragmatis banget lah ya, matematika banget, otak kiri banget lah pokoknya. Terus pas gue masuk ke desain pertama kali, ya gue sebenarnya udah sadar diri sih kalau gue itu nggak ada natural talent lah di desain itu. Even kayak bokap gue juga pas gue bilang gue mau ngambil kuliah desain, dia kayak bilang terang-terangan gitu ke gue, kayak Li, lu tuh lu Li, kamu tuh analytical thinking banget anaknya kayak gitu. Dan bener banget dibanding temen-temen kuliah gue saat itu yang udah terbiasa pakai otak kanannya, kayak mereka tuh punya taste bagus banget gitu loh Pep, dan mereka tuh bisa kayak langsung padu-padanin warna, bentuk, elemen-elemen dan lain-lain kayak gitu. Nah, gue tuh nol besar intinya lah kayak gitu. Nah, gue bener-bener hampir putus asa di 2 semester awal kuliah gue waktu itu, sampai ada satu lecture tentang design thinking waktu itu. Nah, di lecture itu dibilang kalau design is problem solving gitu kan. Nah, gue langsung kayak, loh, kayak matematika dong, kayak gitu loh. Soal matematika kan kayak problem yang harus di-solve gitu kan, dan nyelesainnya tuh pakai rumus, pakai formula. Nah, sejak itu gue mikir, oke, gue bisa pakai strength gue gitu loh. Gue bisa pakai otak kiri gue ini untuk approach design. Jadi setiap kali ada project dari kampus ya gue kayak semacam bikin analisis gitu, analisis project itu, terus gue jabarin semua kayak problem-problemnya, problem ruang, problem kebutuhan pengguna, dan lain-lain. Dan gue bikin kayak formulanya dalam bentuk konsep desain untuk nyelesain problem yang gue analisa tadi. Nah, intinya cara pemikiran gue ini benar-benar mengubah nasib gue saat itu. Gue inget banget pas semester 3 tiba-tiba kayak nilai gue tuh dari yang C, D, terus naik jadi kayak ke A, B kayak gitu. Wow, Setelah, keren sih keren. setelah gue menggunakan cara pemikiran yang ini dan approach gue ini tuh gue bawa sampai sekarang, percaya nggak percaya, sampai di kerjaan gue gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang menilai desain gue ditanya kayak dosen gue waktu itu atau klien-klien gue sekarang ya, kalau ditanya apakah desain gue bagus karena taste gue itu bagus, gue yakin mereka jawabnya bukan karena taste gue yang bagus. Desain gue bagus itu mungkin karena konsep gue yang kuat kayak gitu. Dan konsep gue kuat ini karena analytical thinking gue tadi itu, strength gue tadi gitu. Nah, sedangkan taste itu menurut gue datang dengan sendirinya gitu loh dalam perjalanannya waktu gue belajar dulu di kuliah, terus waktu kayak gue ngerjain project-project di kerjaan gue sekarang gitu. Dan gue juga berusaha lah ya buat belajar hal-hal kayak soal warna, bentuk, dan lain-lainnya gitu. Kayak gue pick up on the way gitu loh. Kayak gitu. Iya, I got it. Ya, seru sih sebenarnya bisa nge-mix ya. Jadi ya, memang sih benar kalau kita ngerti apa kekurangan kita, ya kita harus bisa tahu kelebihan kita ini bisa banget nutupin kekurangan. Exactly. Bener banget sih itu. Mungkin ini ya, Li, aku jelasin ada satu mindset lagi yang tadi satunya growth, fixed Mhm. mindset ya. Mhm. Kalau ini kebalikannya sih, fixed mindset ini lebih ke arah
apa ya, kepercayaan kualitas seseorang itu sudah ditetapkan. Kalau mungkin tadi kan bokapmu bilang ya tentang, nih kamu nih orangnya analytical banget gini-gini. Heeh. Karena sebenarnya mungkin bokapmu sendiri orangnya gitu nggak sih? Ya nggak? Kayaknya Atau iya beda? deh. Kayaknya iya Ya deh. mungkin Banget. karena lihat oh sama gitu. Jadi kayak oh genetik gitu. Ya ada fixed mindsetnya mungkin dari bokapmu ya. Iya, Jadi banget banget. kayak ada keyakinan oh intelijensi, bakat, sifat itu jadi kayak keturunan. Kalau aku kayak gini, mungkin anakku bisa jadi kayak gini. Nah gitu. Hmm. Tapi bedanya di sini kan justru kamu bisa mengatasi dengan menghindari sorry bukan menghindari, kamu justru accept your challenge ya. Jadi Hmm. lebih ke arah apa yang dibilang papamu, kamu pengen buktikan bahwa kamu bisa patahkan itu. Ya growth mindsetnya sudah di handle, bisa ke Hmm. handle banget. Ada fixed mindset dari orang lain di handle dengan growth mindsetmu sendiri. Terus Gitu. ini fixed mindset yang tadi justru menghindari tantangan ya kalau fix ya. Terus gampang banget menyerah. Terus kayak nganggap usaha nggak ada gunanya. Terus kalau dengerin kritik orang biasanya langsung down sih mereka. Hmm. Terus kadang mereka juga ngerasa terancam lah dengan kesuksesan orang lain. Jadi kayak iri mungkin ya Hmm. gitu. Ya Kalau bedanya lah pokoknya beda banget lah sama si growth tadi. gue tuh ada kenal kayak beberapa orang ya Pep yang apa sih? Mereka tuh punya moto hidup kayak buang beli baru. Itu juga fixed mindset kan sebenarnya. Fix, Jadi iya ya. jadi kalau misalnya kayak Lem biru ya katanya ya. iya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang broken gitu, terus mereka kayak ya udah buang aja beli baru kayak gitu. Bukannya berusaha kayak memperbaiki. Iya, kalau itu apa ya Li ya? Kalau itu lebih ke arah berarti dianya sendiri nggak pengen memperbaiki dan kayak menganggap malah kurang bersyukur ya dengan apa yang ada ya. Mhm. Itu banyak faktor sih sebenarnya. Kalau jadi hal-hal begitu kan ada pengaruhnya kayak misalkan keluarga. Misal nih, kamu ngelihat satu barang mainan ya. Misal di keluargamu nih, kamu punya mainan. Kalau cewek apa sih biasanya? Barbie atau apa? Heeh, Misal tangannya patah ya, heeh, misal ya. heeh. Terus dari keluarga itu udah dibiasakan, udah jelek itu Barbie-nya, udah ini buang aja. Terus misal punya mainan, kalau cowok mobil, udah rusak remote-nya, beli baru aja gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya lingkungan keluarga sih. Kalau keluarganya mulai dari orang tua biasanya atau walinya, siapapun dia tinggal, itu akan mempengaruhi. Karena biasanya kan seorang anak itu melihat perlakuan sesuatu, melihat dia punya mindset itu biasanya dari orang tuanya. Hmm. Sifatnya itu dari orang tuanya. Karena dia melihat gitu loh. Jadi golden period mereka itu dipakai semuanya untuk merekam aktivitas orang tua, aktivitas orang yang dia lihat gitu. Terus Hmm. lingkungan, ya lingkungan itu pengaruh juga sih. Jadi kalau misalkan kamu dibesarkan di lingkungan yang misal sekolahnya nih, kan ada beberapa banyak tipe sekolah kan. Hmm. Misal kamu di sekolah apa ya? Ini aku bukan mau ngejudge sekolah swasta lebih baik atau sekolah negeri lebih baik, tapi misalkan suatu sekolah A itu ya. Hmm. Sekolah A itu biasanya satu anak itu dia diajarkan untuk saling berbagi misalnya. Waktu bawa bekal, mereka itu diajarkan untuk saling berbagi. Maka anak ini diajarkan untuk bisa berbagi sama keluarganya, saudaranya, kayak gitu. Tapi kalau individualis, nyatanya di lingkungan itu, dia akan jadi anak yang individualis juga gitu. Jadi saling mempengaruhi lingkungan. Hmm. Terus kalau dibilang cara seseorang mengolah informasi, itu kadang ada kaitannya juga dengan tingkat pendidikan ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin cepat daya tangkapnya. Hmm. Nah, itu tuh mempengaruhi mindsetnya dia loh. Tapi ada juga orang yang agak lemot. Misalkan dia itu dikasih tahu A, Hmm. B, C, D. Kalau orang daya tangkapnya cepat, mungkin A, B, C, D dia bisa ngerti semuanya. Tapi Hmm. orang yang mungkin daya tangkapnya tidak terlalu cepat, dia ngertinya A, B, A, B. Terus nanya lagi sama yang ngasih tahu, gimana tadi? A, B, C, D, jelasin lagi dong gitu. Ada yang begitu kan? Jadi Kalau ada tingkat fixed mindset.
punya. Gitu. Kalau tingkat lemot itu ngaruh dari ini ya, tingkat pendidikan juga ya? Sebenarnya nggak juga sih. Kalau tingkat lemot apa ya? Daya tangkap sepertinya intelijensia itu Ya daya tangkap gue ngomongnya tingkat daya lemot. tangkap. Tingkat lemot apa ya? Ya bahasa gampangnya gitu ya. Tingkat apa ya? Ya ada yang genetik, ada juga yang pola belajarnya dia. Mhm. Tapi itu Itu berpengaruh sih. cukup mempengaruhi mindset ya? Ya, itu. Mhm. Jadi biasanya itu juga pengaruh sama keyakinan. Misalkan kalau di Indonesia kita tahu Pancasila kan, Mhm. dan Pancasila sila pertama kita tahu itu. Tapi ada juga mungkin di negara lain, mungkin di tempatmu sekarang Li kan beda-beda. Mhm. Percayaan orang itu bagaimana, keyakinannya dia gimana gitu. Mhm. Oke, jadi kalau dari yang gue baca, pembentukan mindset ini tuh sebenarnya paralel sama pembentukan karakter. Bener nggak sih, Pep? Gue ada baca satu buku sih. Iya, bener sih. Dan mindset ini sendiri tuh banyak determine our character gitu sebenarnya. Dan soal karakter ini udah pernah gue bahas di episode sebelumnya, episode 3. Dan seperti halnya karakter, mindset ini tuh terbentuk dan dibentuk. Jadi kalau misalnya kalian merasa perlu untuk mengubah mindset kalian, itu bisa banget, ya nggak Pep? Bisa banget. Iya, dan ini tuh pilihan aja sih sebenarnya. Dua mindset itu gue bisa bilang nggak ada yang salah atau benar, tapi ini balik ke pilihan kita masing-masing. Apakah kita itu mau berkembang atau mau di situ-situ aja. Nah, ngomongin soal mengubah mindset nih, rasanya cukup penting di masa-masa pandemi ini ya, Pep ya, di mana Iya, benar. pandemi ini tuh udah memberikan impact yang besar lah di hampir semua sektor kehidupan manusia, cie. Kita tuh jadi punya tren-tren baru, ya kan, kayak work from home, terus sadar atau enggak, teknologi kayak AI, artificial intelligence, itu terakselerasi gitu loh sama pandemi ini. Ketika orang jadi ya apa-apa itu online, terus industri-industri juga akhirnya mengurangi SDM-nya kan, dan terus lebih memberdayakan mesin-mesin kayak gitu. Nah, sehingga banyak juga yang kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Semuanya ini tuh unexpected dan inevitable kan. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya adalah waktu di mana growth mindset itu benar-benar dibutuhkan. Ya nggak sih, Pep? Iya, Kalau gue benar. sih ngeliatnya kayak gitu. Iya sih. Nah, kalau iya kan, Mm-mm. kalau dari lu sendiri gimana nih? Apakah ngalamin akibat langsung dari COVID-19 ini dan kayak gimana lu menerapkan growth mindset ini untuk coping gitu? Oke, gimana ya, kalau pandemi ini kan jelas ya, sebenarnya ada keuntungan, ada keuntungan, ada kekurangannya. Jadi kalau waktu Hmm. pandemi gini kan, karena dokter gigi ini susah ya untuk work from home. Mungkin kalau di kota-kota mungkin mereka bisa lah, apa ya, kadang ada kalau misalkan dosen atau apa, mereka ngasih tutorial online, kuliah online, ada yang bayar dengan harga murah, ada yang gratis. Tapi ya jelas sebenarnya seluruh dentis di dunia ini udah apa ya istilahnya seperti berhenti praktek sebenarnya. Hmm. Dan aku sih untuk di desa ini lebih fleksibel sih. Dan karena bukan red zone jadi ya masih aman lah, masih bisa kerja ini itu, cuman ya yang emergency dan yang gampang-gampang aja sih. Terus di sini kan memang tetap pakai protokol ketat sesuai dari pusat. Terus aku pakai ini sih alat pelindung diri yang lengkap. Jadi Hmm. ya lebih kerasa safe lah. Ya sebenarnya di sini ada sisi bosennya sih dari kerjaan yang sepertinya kayak gampang. Gampangnya itu kayak nyambut gigi anak tuh sebenarnya gampang, itu kerjaan gampang. Tapi ada susahnya juga kan kalau nyambut gigi anak kan belum tentu Hmm. anaknya itu full mau dirawat gitu loh. Jadi Oh kalau pas iya, iya. nangis ya susah juga. Jadi tapi menurutku agak membosankan karena kerjaannya gampang gitu. Tapi ya demi keamanan ya harus dilakukan lah. Jadi
Kalau nggak ada kerjaan ya paling di klinik cuman main HP, ngapain lah. Tapi ada hikmahnya sih sebenarnya. Jadi kayak aku nemuin Oh, gimana bisa nerapin ilmu psikologi. Karena kan ada beberapa pasien atau apa ya rekanku di sini yang kayak stres gitu. Jadi aku punya banyak mm-mm. waktu untuk cerita sama mereka, untuk bisa nenangin gitu lah. Ya sama-sama sih, mungkin kita Mhm. sama-sama stres, tapi saling menolong gitu loh. Dan aku Iya. juga punya waktu untuk teleponan, video call sama keluarga, temen. Bahkan Oh. ini ya, sebenarnya aku nggak terlalu suka jualan ya, tapi momen-momen gini aku Mhm. justru kayak bantuin temanku jualan, terus jualan online ya. Oh Jadi iya, terus kayak, gue lihat tuh. ya kan? Jadi, aduh, Iya. jadi update status tuh hanya untuk jualan sebenarnya. Jadi ada kesempatan lah untuk bisa nolong orang, sama ya kalau misalkan pandemi begini, Sampingan ya. ya mungkin kayak kumpulin donasi, terus kasih ke beberapa orang yang kurang mampu di sini. Karena kan ada juga beberapa orang yang terdampak banget sama pandemik ini. Jadi kayak nggak mampu beli masker pun nggak mampu. Jadi aku galang donasi dari Mhm. teman-temanku. Jadi aku kasih ke mereka dan beberapa sembako dikit lah. Ya itu Oh. meningkatkan endorfin loh. Itu kayak Oh kayak gitu ya. aku senang gitu loh. Nah ketika senang aku lupa sama yang namanya COVID, lupa sama yang namanya hal-hal yang bikin stres gitu. Dan Mhm. ya hal-hal itulah. Dan sebenarnya ketika masa-masa ini kita juga bisa pakai artificial intelligence, kita bisa pakai telemedicine untuk bisa apa ya bantu pasien-pasien kita. Kalau kalau aku kan gini, dentist gini bisa sih sebenarnya telemedicine lagi daftar sini, jadi bisa bantu orang gitu di luar yang mungkin sebenarnya mereka tuh butuh Mhm. banget karena pas masa-masa begini dokter gigi tuh susah banget didatengin ya hanya darurat gitu loh, kasihan Mhm. juga kan. Jadi ya kalau sekarang Iya. sih keluar dari comfort zone aja sih untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik. Ya itu dari Mhm. growth mindsetku supaya nggak stuck di situ aja. Kamu gimana, Li? Oke. Kalau dari gue sih, sebenarnya sih istri gue itu gue kan kerjanya lighting designer sekarang ini. Mhm. Lumayan berimpact sih kayak produsen-produsen lampu itu pada berhenti apa produksi segala macam dan buat tapi untuk gue sendiri karena gue kerjanya di konsultan office gitu ya karena kita kan jual jasa jadi mungkin sebenarnya nggak terlalu terimpact kayak oke kita tiba-tiba nggak ada project sama sekali gitu enggak jadi kita tetap masih ada project-project yang masuk gue tetap masih bisa kerja kayak gitu cuma mungkin jumlah projectnya menurun karena project-project yang kita kerjain tuh mostly adalah hospitality ya kayak hotel-hotel kayak gitu kan semuanya pada tutup ya jadi investor hotel itu nggak akan mau investasiin uangnya kan untuk bikin hotel baru jadi kalau Mhm. ketika nggak ada hotel baru ya apa yang mau didesain gitu kan sebenarnya kayak gitu cuma sebenarnya masih ada project-project lain yang eh, masuk dan kita masih tetap bisa kerja masih tetap bisa jalan cuma mungkin karena environment kali ya kalau di sini itu jadi kayak penyebaran COVID ini kan cepet banget dan di Jerman tuh termasuk yang masuk ke 5 besar yang jumlah terinfeksinya tuh terbanyak gitu kan di dunia. Iya ya. Jadi ya pada akhirnya gue harus work from home lah segala macam dan ini tuh kayaknya udah masuk ke bulan ketiga deh gue work from home. Udah lama banget dan apa ya di bulan pertama itu gue sempet mental breakdown juga kayak karena work from home gitu kayak gue tinggal sendirian kan Pep di sini Mhm. dan ya setiap hari kebayang aja I don't see people terus ngelihat orang tuh cuma beneran kalau kita ke supermarket beli Mhm. makanan udah kayak gitu doang jadi bener-bener sempat mental breakdown gue bener-bener merasa kayak gila gue lonely banget ya Beli gue bosen sebulan ya. iya bosen Aduh. lonely sendirian nggak bisa ketemu teman waktu itu juga dibatesin kan di sini kayak keluar itu cuma boleh berdua atau Mmm. nerima tamu itu cuma boleh maksimal 2 sampai 4 terakhir tuh kemarin gitu jadi kayak sempat mental breakdown banget
Cuma gue akhirnya justru ngelihat work from home ini jadi sebuah kesempatan gitu loh, kayak waktu buat gue untuk kayak recovery, kayak semacam detox dari environment gue yang dulunya mungkin rutin gue tuh terlalu stressful kayak gitu. Jadi kayak ganti suasana gitu lah apa intinya. Dan kayak ya seperti yang kayak kalian udah tahu juga, dan mungkin Pepi juga udah ngedengerin podcast gue yang di episode lalu, gue kan juga punya depresi. Gue punya tingkat anxiety dan stres yang tinggi. Gue bisa setiap hari tuh wake up dengan anxiety atau feeling despair atau pokoknya aneh-aneh lah intinya. Dan gue ngelihat ya work from home ini, gue akan menjadikan work from home ini sebagai kesempatan untuk gue untuk recovery kayak gitu intinya. Ketika gue tidak harus berinteraksi banyak sama orang lain, gue justru lebih bisa berinteraksi sama diri gue sendiri kayak gitu sih rasanya. Gitu kalau dari gue. Nah, kayaknya semua udah dibahas ya Pep soal mindset ini. Udah sih. Iya, tapi ada lagi kah? Iya, kalau dari lu sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin kayak ada tambahan mungkin atau akhir kata gitu? Ya, ada sih. Kalau menurutku sih, sebenarnya kan mindset itu bisa dibangun karena kan melalui kebiasaan ya. Kalau kita punya satu kebiasaan tertentu, kita lakukan berulang-ulang, dan itu akan jadi rutinitas yang sebenarnya akan menjadi sifat kita sendiri. Nah, kalau kita punya mindset juga, hal yang kita lakukan terus-menerus, itu kan berarti kita percaya kita itu bisa berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau masa-masa work from home gini atau pandemi begini, ketika kita melakukan berulang-ulang, lama-lama kita terbiasa. Dan misalkan kita punya suatu fixed mindset atau growth mindset yang misalkan negatif yang mau kita ubah, nah kita bisa bantu diri kita sendiri dengan misalkan kita menulis apa sih sebenarnya yang kurang, dan kemudian kita mau lakukan perubahan. Nah itu bisa kita lakukan perubahan dengan melakukan kebiasaan yang berbeda dari yang sebelumnya, tentunya yang baik ya. Dan kita juga harus memilih lah kepercayaan kita, misal keyakinan kita, punya keyakinan tertentu, kalau misalkan itu dari suatu lingkungan. Nah, kalau lingkungannya misalnya berpengaruh, kita bergaul dengan orang yang misalkan negatif atau orang-orang yang suka membuli, nah itu biasanya akan menjadikan kita, kebiasaan kita itu jadi buruk gitu loh. Karena kan pergaulan itu menentukan kebiasaan kita. Jadi kalau pergaulan yang baik, ya pasti nanti kebiasaan kita baik gitu loh. Nah, kalau kita ngisi mindset dengan kepercayaan dan hal-hal yang membangun tadi, pola pikir, mental kita terbangun. Nah, itu yang paling penting, karena kalau kita juga bergaul dengan orang-orang yang vibes-nya jelek, ya nggak usah lah, pasti bikin kita tambah drop, pasti bikin kita jadi toxic gitu. Makanya kita harus selektif lah dalam membangun pergaulan. Oke. Kalau dari gue sih, gue cuma mau menekankan aja kali ya bahwa mindset ini tuh cukup penting karena mindset itu kan terbentuk dan dibentuk ya, dan kita tuh bisa membangun kayak yang Pepi bilang tadi. Jadi sebenarnya mindset yang kita pilih itu akan menentukan gimana kita ke depannya gitu. Mau berkembang jadi pribadi yang lebih baik atau mau di situ-situ aja. Dan ini tuh nggak cuma mempengaruhi soal personal growth, tapi juga career growth, relationship growth, dan semua aspek lain dalam hidup kayak gitu. Oke, kayaknya sekian kali ya perbincangan soal mindset hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kalian yang ngedengerin. Bermanfaat banget lah, Li. Ya, semoga ya, amin. Yang ngedengerin bisa kayak dapat insight kayak gitu. Terus, ya semoga berguna aja buat kalian yang ngedengerin. Dan gue Lilian Wijaya bersama dari Bahas Sembarang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan selamat berjuang. Selamat berjuang.
Oke, udah. Kayaknya biarin gini aja lah, Li.